yang sampai saat ini dupa masih dipakai oleh saudara-saudara kita dari agama Buddha. Dupa dengan wangi mengharumkan ruang serta asapnya naik ke altar, menggambarkan suatu persembahan yang berbau harum melalui pujian dan penyembahan, ibadah melalui iman dan perbuatan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan bukan lagi asap dupa yang mungkin juga masih dilakukan oleh sebagian organisasi gereja Kristen yang lain. Itu gambaran, bayangan yang harus kita praktekkan di dalam roh dan kebenaran, dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Secara organisme mutlak melakukan hal ini, berhubung masih ada organisasi yang menolak. Tetapi ada baiknya gereja organisasi yang harus membuka hati, mensejajarkan doktrin gereja dengan firman Allah, meninggalkan pendapat-pendapat teolog abad lampau. Perhatikan apa yang ada tertulis sebelum teolog-teolog itu muncul. 1. Pada hari-hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, Petrus mengulangi nubuat Nabi Yoel bahwa akan terjadi hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua orang. Kisah 2 ayat 17 sampai 21, Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kepada semua orang. Jadi bukan hanya kepada imam, bukan hanya kepada pimpinan organisasi gereja, bukan hanya kepada pendeta, pastor. Anak-anak kecil pun dapat. Saya singgung di Penunggang Kuda Putih, ya dari tahun 70-an kami masih anak-anak. Ada yang sudah menginjil. Saya pun masih anak-anak sudah khotbah di sekolah minggu. Kalau di zaman Taurat, di zaman lama, harus yang ahli, harus sudah sekolah sarjana. Tapi di zaman akhir, anak-anak dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, di hari Pentakosta itu, Petrus yang menyatakan, menegur, menerangkan tentang Yesus, 3.000 orang dibaptis. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil Tuhan. Ingat, dipanggil Tuhan, bukan dipilih. Kalau dipilih sudah lebih dulu. Dari abad 1 sampai abad 19 sudah banyak yang dipanggil, marilah kepadaku, mari percaya Yesus. Tetapi di Kisah 2 ayat 39, Petrus menerangkan kepada 3.000 orang yang percaya Yesus, yang dibaptis dengan air dan dibaptis oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ada yang minta, Petrus, kasihlah itu janji-janji kepada kami. Petrus terangkan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu. Anak-anakmu, anak mereka itu abad 1. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil Tuhan. Saya sudah singgung di penjabaran Materai 1. Perlu dicermati, ayat ini betul-betul ada maksud yang dalam dan dekat dengan zaman akhir.
bagi kita yang masih hidup. Sejak abad 2 sampai abad 19, sesuatu keadaan yang benar-benar ada rahasia di dalam dunia ini, sehingga timbul para pemikir teolog-teolog dengan segala kepintaran kepandaian memberikan pendapat yang sampai saat ini berpengaruh kepada umat akhir zaman. Tetapi janji Tuhan yang ya dan amin, maka sekitar tahun 1900 sampai 1905, pencurahan Roh Kudus, pencurahan akhir terjadi. Maka muncullah aliran baru, gerakan Pentakosta, untuk mengembalikan pengertian dan pemahaman yang akurat dalam kebenaran dan Roh Kudus. Kita bangsa Indonesia yang berada jauh dari tanah Israel, yang berada jauh dari Yerusalem, Yesaya 42 ayat 11 sampai 13 saya baca. Yesaya 42 ayat 11, 12, 13. Ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Saudara-saudara, sampai di sini dulu. Indonesia adalah penduduknya kaum Kedar terbanyak di dunia. Maka Yesaya sudah menubuatkan bahwa dari Indonesia akan muncul puji-pujian yang baru, akan menyaringkan suaranya, membuka rahasia firman Tuhan. Dan suatu bukti, saya orang Indonesia sudah mengirim di YouTube bukti penulis kitab Ibrani. Dari abad 1 sampai abad 20, para ahli teolog bangsa luar tidak dapat membuktikan siapa penulis kitab Ibrani. Saya orang Indonesia sudah mengirim 35 sesi siapa penulis kitab Ibrani. Saya sudah tulis dan bikin video. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah mendengar dan mengetahui. Saya baca terus. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Di Arab tidak ada pulau. Di Israel tidak ada pulau. Pulau yang terbanyak adalah bangsa negara Indonesia. Dan Yesaya sudah menulis, dan berbahagialah kita bangsa Indonesia ada di dalam firman Tuhan. Selanjutnya di dalam Yesaya 43 ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau, menyertai Israel ya. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Aku akan menghimpun engkau dari barat. Nah, kalau barat Eropa, timur jauh Indonesia. Dari Papua Nugini, Papua dan
sampai Aceh. Nah, saudara-saudara, di mezbah dupa ini, di saat imam memberikan penyembahan, persembahan, membakar dupa, adalah pujian nyanyian baru. Ternyata bangsa Indonesia, kita ada di sini, khususnya bangsa Indonesia yang umat Kristen, kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Kaum Kedar juga, saudara-saudara kita, senantiasa menyanyikan pujian bagi Allah, walaupun mereka belum faham. Tapi kita doakan supaya kita akan menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya bagian ketujuh, tabut Allah, ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, tempat tabut Allah, ini menggambarkan takhta Allah, sorga. Tugas imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus. Jika tidak sempurna atau ada kesalahan, maka imam itu akan mati. Yesus sebagai imam besar, imam agung, sudah melakukan dan menggenapinya. Dia mati di atas puncak Golgota. Dan siapa yang ada di dalam Yesus Kristus akan sempurna seperti Yesus yang sempurna dan menjadi sempurna seperti Bapa. Nah, saudara-saudara yang rindu mencari, mendalami firman Tuhan, firman-firman Tuhan yang masih rahasia, firman Tuhan yang masih menjadi tanda tanya, yang mau menggali, mau belajar, mau membaca, mendengar, dan rupanya di YouTube sudah terlalu banyak, dan saya pun ikut untuk menyampaikan gagasan dan pendapat. Kiranya ini menjadi berkat, menambah ilmu, kita saling tambah, supaya untuk menyambut kedatangan Tuhan, gereja Tuhan, gereja yang benar akan terwujud, akan menyatu melalui persekutuan kita seperti ini. Saya katakan di awal bahwa akhir zaman ada 7 gereja besar. Dan mungkin ada satu sudah mengatakan gerejanya yang benar. Tetapi kalau saya, dari 7 gereja yang besar di akhir zaman ini, itu merupakan gereja yang dipanggil. Langkah pertama dipanggil percaya kepada Yesus. Tidak ada yang salah. Mari 7 gereja kita bersatu. Ingat, 7 gereja mula-mula hanya satu yang berkenan. Hanya jemaat Philadelphia. 6 gereja masih ada kelemahan kekurangan. 7 gereja akhir zaman, Ortodoks, Katolik, Protestan, Advent, Bala Keselamatan, Baptis, Pantekosta. Siapa yang benar? Saudara-saudara, kita sambung di sesi kedua. Cukup panjang waktu yang ada, dan memang panjang, tidak sampai 40 menit. Untuk kelancaran sesi saya, tolong di like, selanjutnya di subscribe, dan tolong diberi komen, bahkan pertanyaan. Kita sama-sama belajar untuk kemuliaan Tuhan dan demi kesatuan gereja, demi gereja yang benar di muka bumi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.